Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Selasa 22 Februari 2022, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua rasul besar yang memperkuat iman gereja perdana dan memeliharanya dalam kesatuan. Tetapi kedua orang kudus ini berbeda, seperti siang dan malam, dan perbedaan mereka bahkan dicatat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 14. Meskipun Santo Petrus yang menegaskan identitas Kristus, karakter dan tindakannya tidak cukup mencerminkan arti namanya yang berarti batu karang. Santo Petrus gegabah dan impulsif, dan kita tentu bisa mengingat 3 kali penyangkalannya terhadap Yesus. Santo Paulus adalah penentang brutal orang Kristen sebelum pertobatannya, dan dia memiliki karakter yang berapi-api. Tetapi aneh bahwa Yesus memilih 2 orang yang jauh dari sempurna, atau bahkan cocok untuk menjadi pemimpin gerejanya. Namun itu menunjukkan siapa kekuatan spiritual dan pembimbing di belakang gereja. Terlepas dari perbedaan dan kekurangan mereka, Santo Petrus dan Paulus dipersatukan dalam satu tujuan dan satu misi yang sama. Keduanya mati sebagai martir, suatu tindakan yang menunjukkan bahwa tujuan hidup mereka bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus menunjukkan kepada kita bahwa terlepas dari perbedaan dan kegagalan dalam kepribadian dan karakter, gereja dapat dipersatukan untuk tujuan dan misi bersama. Kehidupan Santo Petrus dan Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Allah dapat memilih orang-orang yang lemah dan tidak sempurna untuk menjadi pemimpin gerejanya. Karena melalui instrumen manusia yang tidak sempurna inilah
Tuhan menunjukkan kepada gereja dan dunia bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang sudah berpengalaman, Petrus memberi nasihat kepada para pemimpin agar menjadi gembala umat yang penuh tanggung jawab, bukan dengan memperlihatkan kekuasaannya, melainkan lebih-lebih dengan teladan hidupnya. Maka ganjaran kemuliaan tentu akan diterimanya dari Gembala Agung bila ia datang. Telah tibalah saatnya Yesus lambat laun menerangkan kepada para murid bahwa jalan menuju kemuliaan itu harus melalui peristiwa jalan salib. Ia mau mencoba iman para murid dan menuntut niat pribadi mereka. Orang telah banyak membicarakan dia, tetapi bagaimanakah pendapat para murid sendiri? Maka Simon atas nama kelompoknya menjawab dengan pengakuan imannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan Petrus itu rupanya suatu ilham mengenai misteri Yesus Putra Allah. Bersama dengan kunci kerajaan surga, Simon menerima pula namanya yang baru, yang menggambarkan panggilannya. Batu sendi yang tak tampak, kini tampak bagi dia, Kristus yang bangkit. Bersama para rasul lainnya, Petrus akan menunaikan tugasnya melayani gereja yang ikut serta memiliki kekuasaan yang sama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertahta berarti berkuasa atas orang lain. Pemerintahan Sri Paus sering disebut sebagai tahta suci. Ini bukan penghormatan berlebihan ataupun pendewaan lambang kekuasaan. Kedudukan Petrus dan pengganti-penggantinya di dalam gereja bukanlah sebagai hukum kejam yang menjatuhkan putusan pengadilan, melainkan suatu tempat kehormatan bagi seorang bapa yang baik di rumah yang terbuka bagi orang banyak. Bukanlah sebuah kursi seorang profesor yang tenar, melainkan seorang pelayan para pelayan atau hamba para hamba, sebagaimana Yesus Kristus sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon, selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.